flying high. Setelah resmi bisa memperkuat timnas Indonesia, usai PSSI mampu memenangkan sidang Martin Paes di FIFA pada 15 Agustus yang diumumkan pada 18 Agustus yang lalu. Kini kiprah dari kiper All-Star MLS itu menjadi sorotan yang dinantikan para penggemar timnas Indonesia. Meskipun begitu, Paes ini sudah dipastikan gak akan bisa bermain di laga kontra Arab Saudi. Tapi menariknya, Coach Shin Tae-yong akan tetap membawanya ke Arab saat Indonesia memainkan laga perdana kontra Saudi Arabia di tanggal 5 September nanti. Lantas, apakah alasan dari Coach Shin Tae-yong tetap memanggil Paes? Berikut rangkuman soal efek yang bisa Paes berikan, baik untuk tim sendiri dan juga lawan nantinya. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat. Match pertama kita kan lawan Arab Saudi ya. Tanggal 5 Agustus. Sementara kemarin prosesnya baru selesai kemarin kan, tanggal 18. Jadi Martin Paes belum bisa main untuk melawan Arab Saudi. Nah, Kiprah Martin Paes bersama timnas Indonesia terus menjadi sorotan. Meski sudah dipastikan tak dapat tampil saat timnas Indonesia menghadapi Saudi Arabia pada 5 September nanti, seperti yang disampaikan oleh Exco PSSI Bung Arya Sinulinga. Namun, kabar terbaru menyebutkan jika Paes ini akan tetap dibawa oleh timnas bersama 26 nama lain di skuad tim Garuda. Tentu dibawanya Martin Paes untuk bergabung dengan skuad timnas di Arab ini jadi menarik. Karena tentu saja, meski Paes ini tidak bisa bermain di laga kontra Saudi Arabia, ada keuntungan yang tetap bisa diberikan oleh kiper 26 tahun itu pada skuad asuhan dari Coach Shin Tae-yong. Hearts are beating fast, victory will grasp. Indonesia rise under starlit skies. On an epic Martin Paes dan adaptasi dengan skuad. Ada satu alasan mendasar yang membuat Martin Paes ini akhirnya dibawa oleh STY ke skuad timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Meski Coach Shin tahu bahwa Martin Paes ini nggak akan bisa dimainkan, tapi pelatih asal Korea ini memahami dengan bergabungnya Martin Paes ke skuad timnas lebih cepat, hal itu akan membantu proses adaptasinya dengan tim. Sederhananya begini, alih-alih tidak membawa Paes ke Arab dan memintanya menunggu di Jakarta, akan lebih baik jika Paes ikut rombongan skuad timnas ke Arab Saudi, di mana sang pemain bisa beradaptasi dengan tim dan menjalin kerjasama dengan baik, di mana itu juga memiliki arti jika Coach Shin udah nyiapin Paes ini untuk laga debut saat Indonesia berhadapan dengan Australia. Martin Paes berbagi pengalaman dengan Hernando. Dengan tetap dibawanya Martin Paes ke Saudi Arabia, Paes ini juga bisa jadi mentor untuk kiper muda timnas Indonesia, Hernando, yang sepertinya akan tetap jadi kiper utama di laga kontra Saudi Arabia. Seperti kita tahu, Paes ini cukup care atau peduli dengan Nando. Terbukti saat Hernando melakukan kesalahan di timnas U23 beberapa bulan lalu, Paes langsung mengirimkan pesan semangat kepada Hernando. Maka dari itu kami berpikir positif, kehadiran Paes ke skuad timnas di laga kontra Arab nanti bisa membantu sosok seperti Hernando. Pengalaman Paes untuk bermain di level tinggi kelas Eropa hingga jadi salah satu kiper terbaik di MLS gak akan sia-sia, meski ia berada di samping lapangan karena belum bisa dimainkan di laga kontra Arab Saudi nanti. Peck, the stutter step. Oh, big save from Paz. The follow-up, another big save on the... Espinosa! Dallas trying to play out of pressure. Fizzed in. Opportunity for Messi and a big save from Martin. Now looking for Nukvi Sorensen and it's saved by Martin Paz. Yang langsung ke depan, sangat berbahaya kita lihat. Oh, umpan syuting langsung. Yang kecil apapun sangat berbahaya. Lihat kosong Bung Dodi. Untuk saja Hotibok tidak memberikan penangan Fajar. Pendek saja kepada Faizul Laif. Ada Buriev. Syuting Buriev. Oh, menyentuh. Impact besar Martin Paes. Posisi penjaga gawang sejatinya merupakan salah satu posisi paling krusial di dalam sebuah tim sepak bola. Inilah kenapa kehadiran Martin Paes ini mencuri begitu banyak atensi para penggemar timnas. Seperti kata Coach Justin, tanpa bermaksud mendiskreditkan Hernando atau Nadeo, menghadapi tim-tim seperti Arab hingga Australia yang memiliki postur tinggi besar,
Timnas Indonesia saat ini membutuhkan kiper yang tinggi dan besar. Dan itu kenapa Paz menjawab persoalan tersebut saat ia tiba. Pengalamannya dan performa di MLS juga dipastikan bakal membuat pertahanan kita makin kuat. Ia bisa mengantisipasi bola-bola tinggi yang di Piala Asia jadi problem besar saat menghadapi Australia, di mana saat itu kita kalah 4-0. Dan itu kenapa ada keyakinan Paz bisa memberikan perbedaan di bawah mistar gawang timnas. Apalagi Nadeo juga mendukung Paz dan merasa kehadiran Paz akan berdampak positif. Akhirnya setelah berapa proses administrasi, Martin Paz sudah bisa gabung di kita. Dibantu dengan KNVB, dibantu juga dengan FIFA dan lain-lain, sudah semua aman. Nah, kedepannya gimana? Gue salah satu yang selalu bilang, kita butuh kiper tinggi. Tidak mendiskreditkan Nadeo, Hernando, dan kiper-kiper lainnya. Murni, satu dari pengalaman internasional, kedua dari si ketinggian. Sesimpel itu, gak kurang gak lebih. Tapi kiper kayak Nadeo, Hernando, dan lain-lainnya pasti punya kelebihan juga. Nah ini sekarang tergantung Sintayong, mau ambil yang mana. Kan gitu. Kan sesimpel itu. Dan bahkan waktu gue interview Hernando, dia gak masalah sama sekali dengan kehadiran Martin Paz. Bahkan dia bilang dia bisa belajar banyak. 26 pemain skuad Timnas Indonesia. Meskipun ada kabar jika terdapat pemain yang cedera, di mana Coach Sintayong harus mengganti beberapa pemain untuk dibawa ke Saudi Arabia. Namun secara garis besar, inilah nama-nama pemain yang dipanggil oleh Timnas di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Di posisi kiper, ada 3 kiper yang di bawah. Ketiganya adalah Martin Paz, Hernando Ari, dan Adi Sentio. Kami pikir Hernando akan main di laga kontra Arab dan Paz akan main di laga kontra Australia. Untuk posisi bertahan, ada total 9 pemain yang dipanggil. Ke-9 pemain tersebut adalah Jay Ises, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Arhan, Asnawi, dan juga Shine Patinama. Bagaimana dengan lini tengah? Di posisi vital tersebut terdapat nama seperti Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Egy, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Argan Fikri, Tom Hai, dan juga Nathan Juaon. Dengan lini serang ada nama-nama seperti Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Sananta, Rafael Strike, dan juga Ragnar Uratmangun. Total 26 nama pemain dipanggil, dan kita akan menantikan seperti apa formasi yang akan dipakai oleh Coach Shin. Yang pasti kehadiran Martin Paz akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lini belakang timnas, terkhusus di laga kontra Australia nanti. It's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before halftime. A very tricky corner kick for all and sundry. And when the shot came back... Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. It's the deftest of touches and surely that books Indonesia. Secara umum, partisipasi Martin Paz dalam penerbangan Timnas Indonesia ke Arab Saudi untuk memainkan laga perdana tim Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas tim. Ini juga bukti jika Timnas serius menatap 2 laga kontra Arab Saudi dan Australia. Meski tidak dapat bermain di laga kontra Arab, kehadirannya sudah cukup untuk memberikan ketenangan di skuad Timnas dan ancaman kepada skuad Arab. Selain itu, ia bisa jadi mentor yang bagus bagi Hernando. Dan di sisi lain, ini juga akan jadi ancaman bagi Australia ketika Paz lebih cepat beradaptasi dengan Timnas Indonesia. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Jelas kehadiran Martin Paz di skuad Timnas Indonesia telah memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang juga tergolong masih muda, 26 tahun, Martin diharapkan dapat menjadi sosok pemimpin di lini belakang dan membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Under starlit skies, on this epic quest, we will give our best.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.